Hai, 帅哥美女! Kalau suka video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Hai semua! Kembali lagi dengan saya Julie di Daily Conversation. Hari ini saya mau sharing satu topik tentang penggunaan bahasa sehari-hari. Kata yang hari ini saya mau sharing adalah jatuh. Misalnya ada benda jatuh dari meja, ataupun ada anak kecil jatuh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata yang sama yaitu jatuh. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin, penggunaan kata jatuh itu tidak sama. Kita biasa taunya jatuh itu adalah 跌倒. Misalnya anak saya jatuh, 我小孩跌倒. Nah, kita sering juga menggunakan kata 跌倒 untuk benda-benda yang jatuh. Misalnya handphone saya jatuh, 我手机跌倒了. Nah, pada saat ini adalah penggunaan kata yang salah. Jadi hari ini saya membahas tentang jatuh. Nah, kita lihat ya. Untuk kata pertama yang ingin saya sharingkan adalah 跌倒. Nah, 跌倒 di sini kita biasa menggunakan kata ini untuk hanya khusus untuk objek yang hidup. Atau bisa kita katakan manusia dan hewan. Jadi, kalau misalnya ada orang yang jatuh ataupun ada hewan jatuh, kita menggunakan kata 跌倒. Misalnya, 妹妹在厨房里跌倒. Adik saya jatuh di dapur. Nah, tips kedua untuk penggunaan kata 跌倒 adalah kita itu jatuh di lantai, jatuh di permukaan tanah. Tapi kalau manusia ataupun kita jatuh dari ketinggian, misalnya dari gedung tinggi, kita tidak bisa menggunakan kata 跌倒. Jadi ingat dua tips untuk kata 跌倒. Yang pertama adalah harus benda hidup, manusia dan hewan. Yang kedua, kejadian ini terjadi di lantai ataupun di tanah. Jadi pada saat ini kita menggunakan kata 跌倒. Nah, gimana nih untuk benda-benda lainnya yang jatuh? Misalnya handphone saya jatuh dari meja, ada buah-buahan jatuh dari pohon. Kita gunakan kata apa dong? Ingat, untuk benda ataupun objek mati, kita tidak bisa menggunakan kata 跌倒. Jadi kata kedua yang ingin saya bahas hari ini adalah 掉下来 ataupun 掉下去. Nah, untuk kata ini khusus kita gunakan untuk objek-objek ataupun benda-benda barang-barang. Misalnya nih, yang pertama saya di kalimat di sini saya menggunakan kata 我的手机从桌子上掉下来. Handphone saya jatuh dari meja. Di sini kita gunakan kata 掉下来, jangan gunakan kata 跌倒. Kalimat kedua di sini saya gunakan 哇，榴莲掉下来了. Wah, ada durian jatuh nih dari pohon. Di sini kita juga gunakan kata 掉下来. Kita tidak boleh menggunakan kata 跌倒 untuk benda-benda mati ataupun barang-barang. Ada kata kedua yang mungkin kita sering bingung, 掉下来 atau 掉下去. Perbedaannya adalah kalau posisi kita melihat benda itu jatuh, kita posisinya di atas, barang itu jatuh ke bawah. Mata kita melihat ke bawah nih. Nah, di sini kita gunakan kata 掉下去. Tapi kalau misalnya saya posisinya di bawah, saya melihat ada benda yang jatuh dari atas, di sini saya menggunakan kata 掉下来. Jadi sudah tahu kan cara penggunaannya? Ingat, ada dua tips untuk penggunaan kata 掉下来 atau 掉下去. Kalimat ini kita gunakan khusus untuk barang-barang ataupun benda hidup. Kalaupun kita gunakan untuk objek yang hidup, orang itu harus ada di ketinggian. Misalnya jatuh dari tempat tidur, jatuh dari gedung. Nah, kita gunakan kata 掉下去 atau 掉下来. Tips yang kedua untuk menggunakan kata 掉下来 adalah benda ini harus jatuh dari sebuah ketinggian. Misalnya jatuh dari kursi, jatuh dari meja, jatuh dari pohon, jatuh dari lemari. Semuanya yang ada ketinggian, kita gunakan 掉下来 atau 掉下去. Ataupun kadang kita menggunakan kata yang simple, 掉了, barang saya jatuh. Misalnya kita mau ingetin orang nih, ada tasnya jatuh. Ni bao bao 掉了. Ini juga boleh. Jadi sudah mengerti kan bagaimana cara penggunaan 跌倒 dan 掉了? Ini adalah sharing saya hari ini. Kita ketemu lagi di sharing yang berikutnya. Bye-bye!